Halo, kami dari kelompok Cirebonan. Nama saya Avatar. Nama saya Bagas. Nama saya Rahel. Nama saya Yusuf. Nama saya Alfarel. Nama saya Fari. Oke. Ngeblok. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesultanan Kacirebonan ini berdiri tahun 1808 Masehi. Pendirinya sekaligus sultan pertamanya bernama Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Beliau terlahir, maksud saya nama lahir beliau adalah Pangeran Suryanegara. Kemudian setelah dewasa berganti gelar menjadi Pangeran Raja. Kenapa bisa terpecah? Tahun 1795 karena beliau adalah putra mahkota Sultan Kaloman sudah mulai tumbuh sebagai kota besar yang bernama Pangeran Herudin, sehingga banyak bisa dikatakan beberapa kesultanan Kacirebonan ini Cahaya, Arab, dan Cina, Kesultanan Kanoman. Kemudian pertanyaannya termasuk juga Belanda. Maka Belanda kemudian masuk ke tanah Cirebon tahun 1795 Masehi. Kemudian memulai perdagangan, perniagaan, dan lama-lama bisnis yang dikembangkan oleh Belanda, dalam hal ini VOC, berkembang pesat, bahkan mendominasi dan memonopoli perdagangan yang ada di Cirebon. Ini yang kemudian terjadi benturan antara Belanda dan Cirebon. Ya. Benturan ini kemudian berujung dengan perang terbuka antara Belanda dan Cirebon. Leadernya, tokoh pejuangnya dari kalangan Cirebon adalah Pangeran Raja Kanoman, putra mahkota Sultan Kanoman keempat. Beliau yang angkat senjata melawan Belanda, tentunya dibantu oleh seluruh rakyat Cirebon. Dan diilustrasikan ketika itu perang Cirebon begitu besar, begitu dahsyat. Bahkan Belanda saat itu sempat kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Cirebon. Hingga tahun 1796 Masehi, ketika Belanda belum bisa menguasai Cirebon dengan jalan kekerasan bersenjata, dirubah lagi strateginya dengan negosiasi perundingan perdamaian. Maka Belanda ketika itu mengundang Pangeran Raja Kanoman untuk duduk satu meja dengan Belanda yang ketika itu diwakili oleh Residen Cirebon, Arane Willem Wilken. Ya. Jadi tempat perundingannya itu di rumah dinas Residen Cirebon. Sekarang sudah menjadi gedung negara. Orang Cirebon nyebutnya Karisidenan. Nah itu. Dan ketika itu awalnya perundingan berjalan normal, lancar, tetapi berakhir deadlock, buntu ketika Pangeran Raja Kanoman menolak menandatangani surat perundingan perdamaian tersebut. Penolakan ini yang kemudian membuat Belanda murka, marah, dan langsung menangkap Pangeran Raja Kanoman. Kemudian Pangeran Raja Kanoman dengan beberapa pengawal yang hadir dalam perundingan tersebut dipenjarakan di Batavia, Jakarta sekarang. Peninggalannya itu sekarang sudah menjadi Museum Fathaillah gedungnya. Ya. Dari Batavia kemudian Pangeran Raja Kanoman diasingkan lebih jauh lagi oleh Belanda ke Ambon, Maluku. Di sana dipenjarakan di Port Victoria atau Benteng Victoria. Selepas pengasingan beliau ke Ambon, bukan kondisi di Cirebon mereda, tetapi eskalasi peperangannya semakin membesar, meluas. Ini yang membuat semakin membesar, meluas, dan ketika itu diambil alih pimpinan peperangannya oleh Sultan Kasepuhan V, namanya Pangeran Saifuddin Matan Aji, yang melanjutkan perlawanan rakyat Cirebon di bawah pimpinan Pangeran Raja Kanoman. Dibuatlah Belanda ketika itu semakin frustasi untuk tetap berada di Cirebon karena banyak sekali letupan gempuran-gempuran dalam Cirebon. Nah, ketika terdesak, akhirnya Belanda membuat satu kebijakan baru bagaimana Cirebon supaya aman, kondusif. Salah satunya adalah membebaskan dan memulangkan Pangeran Raja Kanoman.
Jadi Pangeran Raja Kanoman berhasil dipulangkan kembali ke Cirebon. Sesampai ke Cirebon Agustus 1806 Masehi. Nah, sampai Cirebon ternyata di Kanoman sudah terjadi pergantian sultan. Ayahnya Sultan Kanoman Pangeran Muhammad Herudin sudah wafat di tahun 1797. Seharusnya Pangeran Raja Kanoman yang menggantikannya, tetapi dikarenakan masih dalam posisi pengasingan di Ambon, maka yang menjadi Sultan Kanoman kelima adik beliau, namanya Pangeran Imamuddin Abdus Soleh. Nah, 2 tahun berikutnya karena ada desakan dari kalangan ulama, rakyat, pemilih agar beliau dipulihkan hak-haknya sebagai pewaris tahta yang sah, walaupun oleh beliau diabaikan, takut terjadi benturan sesama saudara kandung. Maka sebagai penggantinya pada Maret 1808 Pangeran Raja Kanoman mendirikan kesultanan baru namanya Cirebon. Ya. Nah, beliau menjadi sultan yang pertama dari tahun 1808 sampai wafatnya 1814 Masehi, kemudian berganti gelar menjadi Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Itu sultan terakhir bernama Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat SE. Ya. Nah, ini sejarah ringkasnya saja untuk sesi pertama. Silakan, ada yang ditanyakan lagi nggak?